Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat belajar dan tetap semangat meskipun masih belajar dari rumah. Oke, kita akan melanjuti pembelajaran kita, yaitu memasuki subtema 2 pada tema 2 kali ini. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik semuanya. Pada halaman 127 kita akan membahas tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, di sini ada yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia ini kita akan menjelaskan isi dongeng. Oke, kita dapat memahami isi dongeng dengan membaca secara cermat seluruh teks dongeng tersebut. Kita juga dapat memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baik, Miss Aziza akan menjelaskan sedikit mengenai kata tanya tersebut. Kenapa Miss, kok melalui kata tanya kita dapat mengerti dan mencermati isi dongeng? Karena biasanya ketika kita membaca dongeng, di dalam dongeng tersebut menjelaskan pada suatu hari atau pada hari Minggu kami sekeluarga pergi ke kebun binatang misalnya. Kemudian di kebun binatang tersebut terdapat 5 ekor rusa. Nah, dari contoh paragraf yang Miss Aziza bacakan pada hari apa? Pada hari Minggu. Kemudian kalau kita gunakan kata tanyanya, kita masukkan di mana? Di mana rusa itu berada? Berarti jawabannya berdasarkan dongeng adalah rusa berada di kebun binatang. Kapan pergi ke kebun binatang? Tadi kapan? Tadi perginya di dalam paragraf tersebut menjelaskan pada hari Minggu. Pada hari Minggu. Jadi dengan menggunakan kata tanya, kita dapat mencermati isi dongeng yang dibacakan, baik secara lisan ataupun tulisan yang akan kita baca dalam dongeng tersebut. Selanjutnya, informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat orang yang membacanya akan lebih mudah memahami dan mengingat isi dongeng. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Oke, artinya melalui peta pikiran itu yang bagaimana? Nanti akan bisa dijelaskan bentuk peta pikiran ya. Nah, sekarang Miss Aziza akan membuat contoh peta pikiran. Baik, contoh peta pikiran semuanya anak-anak Miss bisa melihat di halaman 128. Pada halaman 128 terdapat isi dongeng atau dongeng yang terdapat di buku di halaman 127, yaitu kisah kucing kecil. Kemudian dari dongeng, kalau kalian bisa baca dulu nanti tentang dongeng kisah kucing kecil. Nah, pada dongeng kisah kucing kecil ini kita dapat membuat atau mencermati atau menjelaskan isi dongeng dalam bentuk dengan cara membuat peta pikiran, yaitu ada pada halaman 128, di mana isi peta pikiran di sini kita bisa lihat. Yang pertama adalah judul dongeng. Pada judul dongeng kali ini kita letakkan di tengah-tengah. Kemudian yang namanya peta pasti menentukan banyak arah, ke kiri, ke kanan, atas atau bawah. Seperti itu ya. Kemudian kita gunakan kata tanya. Yang pertama kita lihat peta pikiran yang menunjukkan ke arah atas ini. Nah,
Ini ke arah atas ini menanyakan siapa tokoh dalam dongeng tersebut. Nah, terus bagaimana cara menemukannya? Kalian bisa membaca di dalam dongeng yang tersedia pada buku Bupena halaman 127 dan 128. Kemudian boleh setelah ke atas kita buat ke bawah boleh, yaitu menggunakan kata tanya apa. Apa yang dilakukan kucing kecil pada tuannya? Nah, berarti menanyakan apa? Apa itu menanyakan kegiatannya. Berarti apa yang dilakukan? Oh, si kucing kecil ngapain ya terhadap tuannya? Nah, jawabannya juga ada pada dongeng di atas atau di dalam buku Bupena kalian. Kemudian setelah Miss sudah ke atas, sudah ke bawah, kemudian boleh kemana Miss? Boleh ke kanan atau ke kiri. Kita contoh ke kanan. Di sini apa yang dikatakan kucing tua? Nah, menanyakan apa lagi? Apa lagi berarti apa? Berarti menanyakan sebuah ucapan. Apa yang dikatakan kucing tua? Yaitu kita lihat kucing tua ini apa ya? Ngomong apa ya? Si kucing tua ngomong apa ya di dalam dongeng? Nah, jadi kalian bisa ketahui dengan membaca dongeng yang tersedia. Kemudian pada panah yang menunjukkan ke arah kiri, yang ini. Panahnya menunjukkan bahwa mengapa kucing kecil bersedih. Nah, kalau pertanyaannya mengapa, berarti menunjukkan atau menanyakan sebuah alasan. Berarti kalian harus cari tahu, oh iya kenapa ya kucing itu kok bisa sedih? Apa alasannya yang membuat kucing itu bersedih? Nah, dengan membuat peta pikiran seperti ini, artinya kalian akan lebih mudah memahami dan mencari tahu tentang kejelasan dari isi dongeng yang tersedia pada halaman 127 dan 128. Oke, baik, itu muatan bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjut ke muatan matematika. Nah, muatan matematika kali ini kita pada halaman 129 kita akan membahas sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian yang tersedia di dalam halaman 129. Jadi ini sama, sebelumnya kalian juga sudah pernah belajar sifat pertukaran komutatif. Hanya saja sebelumnya dalam bentuk penjumlahan. Artinya kalian sudah tidak asing ya bagaimana cara menentukan sifat pertukaran atau komutatif. Jadi kalau misalnya tanya apa itu komutatif? Komutatif adalah sifat pertukaran. Oke. Akan bisa dijelaskan terlebih dahulu ya. Sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Selain pada penjumlahan, sifat pertukaran juga berlaku pada perkalian. Perhatikan contoh berikut, halaman 129 ya, paling atas. Ibu akan membeli 24 telur di sebuah toko. Toko tersebut memberikan 2 pilihan kemasan kepada ibu. Ada kemasan isi 4 telur dan kemasan isi 6 telur. Nah, artinya perhatikan pada gambar yang terdapat dalam Bupena kalian. Di sini ada 6 buah telur dan 4 buah telur. Nah, perhatikan ya, kelihatan kan? Artinya kita jadikan sifat komutatif, yaitu 6 kali 4 sama dengan 4 kali 6. Kemudian hasilnya adalah 24. Nah, jumlah telur berdasarkan 2 pilihan kemasan tersebut sama banyak, yaitu 24 butir. Jadi hasil perkalian 2 bilangan tetap sama walaupun posisinya ditukar. Artinya gini loh, 2 kali 4 sama dengan 6 kali 4 sama dengan 4 kali 6. Karena apa?
meskipun posisinya ditukar, tapi akan tetap mendapatkan hasil yang sama. Artinya 6 kali 4 sama dengan 4 kali 6, sama-sama hasilnya 24. Nah, sekarang teman-teman bisa kerjakan terlebih dahulu soal pada halaman 129. Buat terlebih dahulu hasil pertukarannya, kemudian tentukan dari hasil pertukaran yang sudah kalian buat. Seperti contoh di atas ya, 6 kali 4 sama dengan 4 kali 6, sama dengan hasilnya 24. Sama nomor 1 A, B, C, dan nomor 2 A, B, C, D, E, F. Oke, dikerjakan di buku tulis. Nanti hasilnya akan Miss Aziza nilai ketika kita tatap muka secara langsung. Baik, kita akan lanjut kepada muatan matematika SBDP di halaman 130. Perhatikan, pada muatan SBDP ini kita akan memahami gerakan hewan di lingkungan sekitar. Nah, kita dapat meniru dari gerakan makhluk hidup di sekitar. Misalnya, gerak meniru gerakan hewan. Ada berbagai jenis gerak hewan, misalnya gerak berjalan, melompat, terbang, dan berlari. Oke, boleh digarisbawahi ya. Gerak hewan berjalan digarisbawahi, melompat, terbang, dan berlari digarisbawahi. Kemudian hewan yang dapat ditiru gerakannya boleh digarisbawahi juga, yaitu gajah dan kupu-kupu. Kita dapat meniru gerak gajah berjalan. Nah, caranya dengan membungkuk, kemudian meletakkan kedua tangan di atas tanah, lalu berjalan. Jadi kita bisa mempraktekkan jalannya gajah, yaitu dengan cara membungkuk dan meletakkan kedua tangan di atas tanah. Kemudian kita merangkak berjalan. Nah, itu contoh gerak yang bisa kita tiru dari hewan, yaitu gajah. Kemudian gerak meniru hewan juga dapat dijadikan gerak tari dengan iringan lagu yang bertema hewan. Lakukan gerak meniru kupu-kupu berikut dengan diiringi lagu kupu-kupu ciptaan Ibu Sud. Nah, oke. Nah, berarti pada muatan SBDP ini banyak yang bisa kita garis bawahi ya. Pertama, yaitu gerak pada hewan yang garis bawahi adalah berjalan, melompat, terbang, dan berlari. Kemudian pada gerak meniru seekor gajah dengan cara membungkukkan badan kita, kemudian meletakkan kedua tangan, kemudian berjalan seperti gajah. Juga pada hewan kita dapat membuat tarian yang diiringi lagu, yaitu misalnya di sini terdapat lagu kupu-kupu yang lucu ciptaan Ibu Sud digarisbawahi. Lagu kupu-kupu yang lucu ciptaan Ibu Sud. Nah, pada gambar yang terdapat di halaman 131, kita bisa meniru gerakannya. Pertama, lirik lagu pertama, kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang. Nah, pada lagu kupu-kupu yang lucu kemana engkau terbang, di lirik pertama yaitu kita membentangkan kedua tangan. Gerak kedua mengayun ke depan ke belakang, mengayun kedua tangan kita dengan gerakan bertolak. Nah, artinya yang kanan ke depan, yang kiri ke belakang. Jadi seperti ini. Seperti ini ya. Oke. Kemudian pada gerakan yang ketiga, kita bisa melayang-layangkan tubuh kita ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan ke kiri. Seperti itu. Yang keempat, sambil melayang-layangkan tubuh juga menggerakkan tangan ke kanan ke kiri dengan bertolak antara tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian pada lirik kedua, hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Nah, kita bisa menggerakkan
gerak tangan kita. Seperti gambar 5, 6, 7, dan 8. Sambil melayang-layangkan tubuh kita sambil memutar tangan tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang, begitu selanjutnya. Depan kanan ke depan, kiri ke belakang, atau tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang secara bergantian. Kemudian pada lirik yang terakhir, berayun-ayun pada tangkai yang lemah, tidakkah sayapmu merasa lelah. Nah, kemudian pada gerak 9, 10, 11, dan 12 kita dapat mengayunkan kembali sambil melayangkan badan kita sambil mengayunkan tangan dan membukukannya seperti layaknya seekor kupu-kupu, sambil melayang dan membungkukkan ke arah kanan, ke arah kiri, sambil mengayun-ngayun tangan layaknya seekor kupu-kupu yang terbang. Seperti itu ya. Nah, ini seru banget, kalian bisa praktekkan di rumah sambil mendengarkan lagu kupu-kupuku yang lucu. Nanti kalian buat videonya, simpan buat kenang-kenangan kalian bahwa kalian pernah melakukan ini. Selamat mencoba. Baik, selanjutnya di sini ada tugasnya, yaitu ayo tirukan gerakan hewan berikut, lakukan secara bergantian. Nah, misalnya gerak pada kuda, gerak pada seekor bebek, gerak katak, dan kelinci. Kalian buat, kemudian kalian simpan. Misalnya tugasnya adalah kalian mempraktekkan dan difoto oleh orang tua kalian dengan meniru gambar 1, 2, 3, dan 4 di halaman 132. Kemudian kalian satukan foto tersebut dan memberi angka di pinggirnya seperti ini. Nanti disatukan, di collage sama, minta diedit sama orang tua kalian, di report ke Miss ya, ke Miss ke walasnya masing-masing. Nah, setelah itu kita akan lanjut lagi ke muatan bahasa Indonesia halaman 132. Menemukan isi dongeng. Wah, ini sudah kita pelajari. Yang tadi video sebelumnya kita membuat peta pikiran. Ini bisa kalian baca, kemudian kalian jawab pada soal pada halaman 133. Kemudian bisa dongengnya kalian baca di halaman sebelumnya. Kemudian kan kalian baca dongeng yang kisah kucing kecil yang pada halaman sebelumnya, dicek ya, kisah kucing kecil pada muatan bahasa Indonesia sebelumnya. Kemudian kalian menjawab soal nomor 1 dan 2. Kalau di buku penanya tidak muat, boleh kalian tulis di kertas lembar lalu di staples di sini atau di buku tulis. Buat dengan mudah ya versi kalian masing-masing. Kemudian kita lanjut ke muatan PPKN halaman 133, yaitu dengan judul keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti menemukan berbagai keberagaman dari setiap anggota keluarga. Contoh keberagaman anggota keluarga adalah keberagaman sifat. Perhatikan contoh keberagaman sifat anggota keluarga Dedi berikut. Nah, pada gambar pertama, Dedi dan adiknya memiliki sifat yang sama, yaitu periang dan lucu. Kemudian pada gambar kedua, Ibu Dedi memiliki sifat lembut, penyayang, dan sabar. Kemudian di gambar yang ketiga, Ayah Dedi memiliki sifat tegas tetapi penyayang. Nah, semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat tersebut. Dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Baik, nah kalian tentunya dengan jumlah anggota keluarga kalian yang ada di rumah memiliki perbedaan
karakter atau sifatnya masing-masing. Oleh karena itu, kalian kerjakan dan jawab soal latihan di halaman 134. Kemudian dengan menuliskan keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Nah, ini boleh dikerjakan di buku tulis sambil berdiskusi dengan orang tuanya. Nanti Miss Aziza nilai ya, atau Miss wali kelas kalian masing-masing akan menilai. Kerjakan di buku tulis halaman 134. Baik, sekian dari Miss Aziza. Tetap semangat mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan dan tetap menjaga kebersihan dari rumah. Sekian dari Miss Aziza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.